Halo guys, subscribe. Ada orang-orang yang hidupnya kasar, ya mohon maaf sekali, lisannya berubah jadi kasar, ya tindakannya berubah jadi kasar. Itu boleh jadi ada yang salah dalam pergaulannya, kata Nabi. Ada yang salah. Ya, maka itu Al-Quran menurunkan Quran surah ke-49 ayat 13 untuk membentengi itu semua bagi orang-orang beriman. Ya, kata Allah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya Allah turunkan risalah takwa untuk membentengi orang-orang Islam, orang-orang beriman supaya tetap baik dalam kehidupan. Ya, karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang terlahir itu punya fitrah. Fitrah itu ada dua, fitrah keagamaan, ya sebagai kaitan roh kita, spiritual kita. Kedua, fitrah kebaikan. Makanya jadi manusia itu pasti baik. Kalau ada orang yang tidak baik, kata Nabi cuma satu masalahnya, ya lingkungannya. Fa abawahu yahwidani aw yunasrani aw yumajjisani. Dalam konteks kehidupan yang luas, ini lingkungannya membentuknya jadi salah. Wah, mantap kali nih. Kebetulan lagi sepi ya. Baca buku dulu lah. Aduh, kok buku yang ini ya? Salah. Nih baru. Woi, punya akhlak nggak sih? Hati-hati bawa motornya. Putang ina! Si Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride! Tangina! Babe, si Optimum Pride do! Helicopter! 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 Nice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah, siapa yang ngaji malam-malam gini ya? Malah suaranya bagus banget lagi. Wah, nah ini adalah teman gua. Udah pandai ngaji, ganteng, benar-benar menentu idaman. Gua sangat terharu. Luar biasa nih, luar biasa. Masya Allah. الرحمن الرحيم. Subscribe. Nak pesan sikit ni, kalau solat pun kita tak jaga, jangan ditanya kenapa hidup kita tidak bahagia. Jangan ditanya kenapa hidup kita tidak berjaya. Kerana kunci bahagia, kunci berjaya apabila kita mendirikan solat. Oleh itu, jangan tinggal solat. Sadaqallahul azim. Astaghfirullah. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan, itu rasanya bagaimana?
Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo bro, kita pergi sholat. Oh, oke bro. Kenapa bapak itu ya bro? Entahlah bro, terdengar seperti anjing. Astagfirullahaladzim. Inilah penyakit dunia bro. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Surah keempat An-Nisa ayat ke-17. Allah sampaikan di situ sampai 18-nya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ciri pertama kata Allah, orang-orang yang berpotensi diampuni dosanya saat dia bertobat itu pertama dia menyelenggarakan tobatnya. Cara pertama. Jadi kalau Anda misalnya akan bertobat dari dosa di siang hari, jangan tunggu malam. Berdosa saat itu, cepat minta ampun pada Allah. Kalau sadar pada saat itu seketika, ya Allah saya silap, saya salah ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa. Saya pengen sekalian tahajud biar khusyuk. Anda menunggu malam, maut datang di waktu asar menjemput Anda. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, sesali apa yang dikerjakan, akui apa yang telah dikerjakan. Kemudian yang paling menarik adalah, ini kata para ulama, ketika turun kemudian ampunan dosa itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampaklah dua sifat yang paling utama. Sifat pertama, dia akan merasa benci pada perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dikerjakan dan tak suka menyaksikan, mendengar ataupun melihat apa yang tampak yang terkait dengan dosa itu. Ciri-ciri anak derhaka. Kita tak mau ciri-ciri ini ada dalam diri kita. Kita berasa macam tak ada kot, aku okey kot. Tiba-tiba subhanallah, kita ada ciri-ciri anak derhaka dalam keadaan kita tak sedar. Berkata kepada ibu dan ayah. Dan mengeraskan atau meninggikan suara di hadapan mereka ketika berbicara. Dan juga tidak memberikan nafkah kepada ibu dan ayah apabila mereka memerlukannya. Ini satu contoh perkataan. Mungkin kita tak kata tapi kita boleh kata apa? Takkan yang tu tak tahu kot. Mak takkan yang tu mak tak boleh buat sendiri kot. Perkataan-perkataan yang dia sebut tuan-tuan yang menggores hati ibu dan ayah kita. Berapa banyak kita melakukan perkara-perkara ini dalam keadaan kita tak sedar tuan-tuan. Bila kita punya ibu dan ayah di rumah kita, dia merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah bagi kita. Maka manfaatkan kebaikan, manfaatkan nikmat yang Allah bagi itu sebaik-baiknya.